memaparkan terlebih dahulu sebenarnya RPS kita ada di mana. Oke, ini sudah masuk dalam pertemuan terakhir kita, di mana pertemuan terakhir kita adalah belajar tentang konsep dari atau definisi motivasi. Dan kali ini kita juga akan membahas bagaimana penjelasan materi dan contoh daripada motivasi dan keterkaitan dengan materi lain. Subjek MK yang akan kita bahas di sini adalah kalian mampu masuk dalam taksonomi C3 dan A3, yang mana mahasiswa harus mampu menunjukkan hubungan konseptual dan materi sebelumnya secara terintegrasi. Jadi teman-teman di sini tujuannya di sini adalah masuk di taksonomi kalian itu adalah C3 dan A3. Oke? Sampai di sini ini adalah panduan dari buku referensi, maka bisa langsung masuk ke materi. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas motivasi dan afeksi. Apa sih motivasi? Kok di psikologi belajar motivasi sih? Kok kita bahas afeksi sih? Apa sih motivasi dan afeksi? Afeksi, siapa yang tahu tentang afeksi? Kalau sudah dapat di materi-materi psikologi apa? Selain kuliah kok dapat di dalam afeksi di semua mata kuliah psikologi bukan? Kira-kira apa? Siu. Nah, kalau gitu Gibi, apa itu afeksi? Baik positif ataupun negatif dari kondisi psikologis. Kalau itu motivasi apa? Apa? Cynthia? Dorongan. Oke. Nah, kalau begitu di sini kita lihat bagaimana si afeksi itu berperan sebagai kondisi emosionalnya, si motivasi sebagai mesinnya. Tanpa sebuah afeksi, maka motivasi tidak akan jalan. Sama seperti motor. Siapa yang jadi afeksi di motor? Mesin. Siapa yang jadi motivasinya di motor? Bensin. Oke. Nah di sini afeksi itu adalah ketika suasana hati kalian tidak terlibat, maka kalian tidak akan mampu menyelesaikan tugas. Misalnya saya sebagai dosen akan memberikan kalian tugas. Kalau kalian tidak senang sama tugas itu, maka penggeraknya tidak akan jalan. Seperti itu. Nah, sama seperti nanti kalian akan masuk di kondisi-kondisi tertentu, kalian tidak akan mampu untuk melakukan fokus tertentu, presence tertentu, ketekunan tertentu menghadapi segala hal kalau kalian aja tidak punya positif afeksi. Kalau kalian ke arah kecemasan, maka yang terjadi adalah kalian apa? Mengalami hambatan karena mesinnya tidak jalan. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika kalian punya motivasi yang tinggi, bukan hanya belajar yang lebih lama, tetapi bagaimana kalian punya proses informasi yang lebih efektif dan mendalam. Oke, dari sini paham ya maksudnya saya? Oke, kita akan next masuk ke berikutnya. Nah, kalau ngomongin motivasi itu dibagi menjadi dua, ada ekstrinsik
Misalnya seorang anak kecil, siapa yang mau beri? Misalnya dikasih reward. Rewardnya apa? Misalnya kalau di sekolah-sekolah TK suka lihat kan ada apa? Bintang, stiker. Nah, itu adalah berupa bentuk ekstrinsik. Jadi anak itu mau menyelesaikan tugasnya dalam bentuk reward. Nah, intrinsik berarti dari dalam itu berhubungan sama sumber minat, rasa ingin tahu, makna pribadi. Ini dilakukan ketika kalian nih melihat sebuah ketekunan yang terjadi. Kalian misalnya mau belajar dari kognisi. Jika kalian tidak punya motivasi intrinsik, tidak ada rasa ingin tahu tersebut untuk belajar dan memahami perilaku manusia, maka kalian tidak akan punya motivasi untuk belajar hal tersebut. Intrinsiknya jadi zero. Nah, jadi di sini paradoks yang terjadi kalian kalau saya bahas begini adalah seringkali yang terjadi dalam case tadi adalah di lapangan kebanyakan pemberian hadiah justru akan merusak motivasi intrinsik. Kenapa bisa begitu? Ada yang mau kasih tahu saya nggak alasannya? Kenapa? Kenapa kalau semakin diberikan hadiah berlebihan malah akan menurunkan motivasi? Siapa yang mau coba? Chelsea, silakan. Oke, bolak-balik mengharapkan suatu imbalan terus-menerus, jadinya motivasi itu terasa seperti bukan motivasi. Yang keluar adalah dia maunya terus-menerus dapat imbalan baru dia kerja. Jadi penggerak ya seperti motivasi bekerja sebagai alat penggerak itu harus dikasih percikan dulu baru bergerak. Sedangkan hal-hal tertentu sometimes kita tidak bisa mendapatkan motivasi tersebut dari pihak eksternal aja. Nah, kita butuh yang namanya intrinsik kita yang perlu didorong di sini. Oke. Nah, ini adalah komposisi teori drive reduction, di mana ada kekuatan perilaku itu dimulai. Nah, ini rumusnya teman-teman. Bagaimana mahasiswa punya kekuatan dalam berperilaku untuk menerobos tujuan goalnya. Misalnya lulus di prodi psikologi 8 semester, maaf 8 tahun. 8 semester harus lulus dengan on time. Apa yang perlu kalian punya? Yaitu adalah kekuatan perilaku ini. Rumusnya apa? 1. Habit dikali drive dikali insentif. Ini apa? Habit, kebiasaan. Kalian punya kebiasaan yang seperti apa? Jika dari semester 1 kebiasaan kalian adalah datang, kuliah, pulang dengan kebohongan, ya datang kuliah pulang tak masalah. Tetapi masalah yang kebanyakan jika mahasiswa berperilaku habit yang adalah tidak mendengarkan dosen, tidak mengerjakan tugas dosen, disiplin waktunya kurang dan kawan-kawannya, apa yang terjadi sama habitnya, kebiasaan akhirnya kebanyakan di mata kuliahnya jadinya banyak yang harus mengulang. Akhirnya kalau dikalikan drive-nya dorongan di mana internalnya berada, ini dorongan dia jadinya lemah. Misalnya dia mudah banget terganggu, dia tidak bisa fokus, dia tidak punya waktu untuk bisa membangkitkan semangatnya, drive-nya lemah. Maka udah habitnya lemah, dorongan lemah, insentif itu daya tarik tujuannya, ini pasti tidak akan punya tujuan. Makanya kenapa bisa jadinya mahasiswa tersebut akan lulusnya lebih lama. Namun yang terjadi jika kalian punya kebiasaan yang baik, duduk di depan, dengerin dosen, mengerjakan tugas dengan baik, drive-nya punya dorongan, aku harus bisa menyelesaikan kuliah ini, maka aku harus punya ketekunan yang disampaikan oleh si insentif. Akhirnya kalian bisa akan melewati fase kuliah yang sulit di psikologi. Dan itu adalah teori komposisi dari drive reduction yang disampaikan oleh Kapsul. Oke, tadi kami sudah jelaskan tentang teori drive. Nah, sekarang Miss mau kasih kalian case study, studi kasus. Tampak di sini studi kasusnya ya. Bisa kalian lihat di sini adalah seorang guru bahasa Mandarin di kelas 10 mengeluhkan bahwa sebagian besar siswanya tampak kurang termotivasi. Mereka pasif saat diskusi, jarang mengerjakan tugas dan mudah menyerah.
ketika menghadapi sebuah kesulitan. Namun ada beberapa siswa yang tetap aktif menunjukkan antusiasme tinggi. Guru tersebut menyadari bahwa secara suasana kelas cenderung tegang karena ia sering menekankan nilai akhir dan memberikan kritik secara langsung di depan kelas. Nah, pertanyaannya, berdasarkan kasus biasa, di atas lakukan analisis dengan menjawab pertanyaan berikut. Menurut Matthew, apa pandangan kamu terkait kasus ini? Silakan. Oke, jadi menurut saya ya berdasarkan case tadi ini motivasi itu memang mempengaruhi proses belajar dan performa siswa. Bisa dilihat juga yang awalnya siswa tersebut tampaknya kurang motivasi ya. Bisa dibilang kalau menurut saya siswa-siswa tersebut tuh sebagian besar tidak memiliki motivasi intrinsik mereka, tidak memiliki kayak rasa ingin tahu lebih gitu dalam pelajaran mungkin bahasa Mandarin di case tadi ini, yang bisa menunjukkan dari sifat mereka yaitu pasif, saat diskusi, jarang mengerjakan tugas, dan juga mudah menyerah. Hal tersebut juga bisa saya tangkap melalui kayak gurunya memberikan suasana yang cenderung tegang, yang dimana memberikan motivasi ekstrinsiknya seperti kayak diburu-buruin gitu, bahkan memberikan kritik secara langsung depan kelas. Jadi ya kurangnya motivasi intrinsik dari sebagian besar siswa bisa mempengaruhi proses belajar. Dan juga motivasi ekstrinsik dari gurunya juga mempengaruhi performa siswa. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Matthew. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain ada mau tambahan? Mungkin Chandra atau Evan atau yang lain di belakang, silakan. Ada tambahan nggak? Kibi dan kawan-kawan, Davin, Kivansio, Cynthia atau? Saya Miss. Silakan Kibi. Mungkin mau nambahin tadi dari Matthew tentang Matthew kan udah ada tambahin faktor-faktornya dari kelasnya cenderung tegang karena ada nilai akhir dan kritik. Nah ini menurut saya juga berkaitan sama faktor dari individu siswa-siswa tersebut. Ada sebagian siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi, terus ada juga golongan siswa yang motivasinya tampaknya rendah, sepertinya dari self-efficacy yang rendah. Jadi dari self-efficacy yang tinggi itu kan cara melihat dia apakah mampu untuk melakukan satu tugas. Ketika ada pemicu dari nilai akhir yang ditekankan terus dari pemberian kritik, itu tuh siswa dengan self-efficacy yang tinggi itu melihatnya sebagai dorongan untuk dia belajar lebih tekun lagi. Jadi itu disebut sama anxiety yang mendorong dia untuk terus belajar. Sedangkan untuk siswa yang mungkin self-efficacy-nya rendah itu melihatnya sebagai ancaman atau threat. Jadi namanya sih. Oke, Miss ada tugas buat kalian, yaitu LKI adalah membuat CV motivational. Jadi bukan CV untuk melamar pekerjaan, tapi untuk Miss melihat seberapa jauh motivasi kalian yang sudah masuk dalam portal masing-masing teman-teman. Nah, di sini kan sebelumnya sudah diberikan ya tugasnya tersebut. Nah sekarang boleh dong dipresentasikan. Saya minta untuk pertama kali Chelsea, bisa? Silakan Chelsea untuk maju ke depan. Oke, jadi untuk tugas mengenai CV motivasi ini, kebutuhan yang paling mendesak bagi saya itu adalah rasa aman, yaitu stabilitas keuangan. Sehingga stabilitas keuangan ini mempengaruhi saya untuk menetapkan tujuan saya untuk berkuliah ini. Salah satunya mendapatkan pekerjaan yang pastinya bisa memberikan saya profit yang lebih tinggi dan sehingga keuangan saya bisa menjadi lebih stabil. Namun di beberapa prosesnya mungkin bisa memunculkan saya kelelahan secara fisik maupun mental, emosi negatif yang mungkin bisa meledak-ledak. Tapi hal itu juga bisa saya tangani dengan berbagai strategi seperti mengelola emosi, meregulasi emosi saya dengan baik, terus juga mengatur tugas-tugas saya lebih baik, melakukan skala prioritas, dan juga menetapkan jadwal tugas sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh dosen juga bisa saya kerjakan dengan baik dan bisa juga saya mencapai tujuan yang telah saya tetapkan ini. Itu Miss. Oke, terima kasih Chelsea. Tepuk tangan buat Chelsea. Oke, kita coba satu lagi ya. Saya coba panggil Renhat, boleh Renhat untuk menceritakan motivasinya. Silakan Renhat. Beri tepuk tangan dulu dong untuk memotivasi Renhat. Oke, Renhat silakan coba disampaikan
itu ada di aktualisasi diri, yang dimana sekarang saya sebagai mahasiswa psikologi pastinya perlu pengembangan diri dan motivasi yang tinggi. Untuk problem saya dalam perkuliahan itu yang pastinya pola belajar saya yang berantakan, dan pola belajar yang berantakan, terus ada permasalahan di luar akademik juga ada. Untuk strateginya itu saya membagi cara strategi belajar saya dan menyelesaikan problem saya yang belum selesai. Oke, terima kasih Rena. Tepuk tangan buat Rena, teman-teman. Oke, sekarang berarti yang tadi kan udah disampaikan tentang CV. Terima kasih Rena dan Chelsea sudah mau berani untuk menyampaikan bagaimana proses kalian termotivasi dan ada struggle-nya juga, hambatan ya. Nah, kalau Miss mau menghubungkan tentang apa yang disampaikan oleh Reinhard dan Chelsea, maka kita akan lihat di sini bahwa manusia itu kalau menurut siapa teori yang sering kalian dengar, siapa? Kebutuhan dasar adalah Maslow. Apa teori Maslow? Yang pertama, sandang, tangan, papan, yang berhubungan sama psikologikal, di mana kalau tidak terpenuhi tahap pertama, apa yang terjadi? Mati. Benar juga ya, kelaparan terjadi. Gimana mau aktualisasi dulu jika sudah kelaparan? Nah, ini adalah berhubungan sama psikologikal diri manusia. Nah, demikian yang terjadi saat ini ada di tahapnya mungkin Reinhard sudah terpenuhi di bagian hal ini. Nah, tapi dia punya kebutuhan untuk nanti ke depannya dia ada di self actualization, di mana dia perlu mengembangkan potensinya. Salah satunya dia harus menjadi seorang mahasiswa dengan lulusan yang baik. Chelsea, agar jadi lulusan baik, saya tidak mau hidup saya ada di fase yang kritis nantinya, yang tidak bisa memenuhi aktualisasi yang disampaikan oleh Maslow. Makanya bagi dia pendidikan itu penting untuk meningkatkan aktualisasi diri. Nah, inilah yang disampaikan oleh Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia. Ketika ada dua jenis kebutuhan, efisiensi, needs level 1. Jika kamu punya rasa kekurangan yang harus diisi dari luar, maka yang terjadi adalah kamu pasti akan memenuhi hal tersebut. Tadi ada kebutuhan di bagian belonging, maka kamu pasti akan mencari belonging ini, cinta ini. Nah, growth needs level 5. Ketika dalam lagi berfungsi untuk bertumbuh, jarang terpenuhi secara absolut. Ini kenapa jarang terpenuhi? Karena nggak mudah sekali untuk mendorong diri kita masuk dalam prinsip pertumbuhan. Pasti selalu merasa kurang itu adalah sisi manusia. Nah, inilah yang dibahas dalam teori Maslow. Maka itu ada satu teori yang disebut sama self determination. Self determination itu adalah determinasi diri. Nah, ketika kamu punya lingkungan yang mendukung atau otonomi, maka kamu akan punya perasaan saya ingin melakukan ini. Makanya kalau kalian dihadapkan dengan kasus, nanti ada di psikologi, kalian akan sering kali berhadapan dengan case study, studi kasus di lapangan. Ketika anak tersebut tidak punya otonomi yang baik, yaitu dukungan yang baik di keluarganya, maka keinginan punya perasaan saya ingin melakukan A, B, C, dan D itu mungkin akan redup, karena selama ini tidak pernah ada dorongan otonomi itu yang didapatkan dari lingkungan terdekatnya, elemennya. Jadi dia di sini adalah memberikan pilihan ketika teman sebaya yang mendukung. Ini adalah yang sering terjadi pada puncak afiliasi di usia SMP. Makanya ingat gak waktu kalian sekolah di masa usia remaja, kebutuhan tinggi kalian sama siapa? Teman. Sampai sekarang pun kalian sudah masuk ke emerging dulu, yaitu sudah masuk remaja akhir. Antara tetap ingin teman, tapi saya butuh hubungan yang lebih intim. Jadi teman itu sudah mulai disortir. Mana yang teman oke sama saya, nyambung sama saya, sesuai dengan saya. Kalian sudah tidak lagi memikirkan apa yang terjadi waktu kalian di SMP menuju ke SMP. SMA kan masih yang kayak ikut kelompok A aja supaya terlihat keren, ikut kelompok B aja biar terlihat jadi anak pinter, supaya fit in. Dan kalian berusaha untuk melakukan tersebut
rewardnya. Dia tidak berani untuk mengeksplorasi. Nah, di sinilah masuk kebutuhan kompetensi di mana seharusnya di usia kanak-kanak atau usia dini kita harus namanya apa? Eksplorasi. Makanya kenapa teori perkembangan juga menyatakan bahwa anak di usia dini adalah golden age. Golden age di sini dimaksud adalah tahap kognitif mereka diserap dengan sekitarnya. Mereka akan bisa menjadi anak yang punya intelektual yang baik kalau mereka terbiasa untuk kreatif bereksplorasi, mengerjakan segala sesuatunya dengan cara eksplorasi. Nah, sampai besar pun ini akan menjadi mekanisme untuk mereka belajar, bekerja, menghadapi kesulitan. Ketika kampung saya Chelsea tadi ketika dihadapkan dengan tiba-tiba harus ada krisis ekonomi yang terjadi, bagaimana cara upaya dia menaikkan kebutuhan kompetensinya dia. Oke, orang tua saya sudah berupaya untuk menafkahi saya untuk belajar kuliah. Saya tidak boleh kompetensi saya adalah saya harus meningkatkan prestasi saya untuk mendapatkan beasiswa. Mekanisme biologis kamu akan bertahan hidup untuk mencari cara untuk bisa tetap kuliah. Ini adalah kebutuhan kompetensi yang dimaksud. Nah, demikian juga itu teori yang disebut dengan self worth adalah mekanisme pertahanan ego, melindungi rasa kompetensi atas prioritas utama ego manusia di atas segalanya. Jadi seringkali saking kompetensinya ada kebutuhan, aku harus berprestasi, aku harus jadi orang cemerlang, aku harus glowing, aku harus terlihat sebagai, sampai itu adalah menguasai adalah ego. Nah, self worth ini yang harus menjadi bentengan. Ketika kamu berkompetensi, tapi self worth kamu harus jelas. Kamu sudah seberapa jauh? Seringkali ketika ingin melakukan sesuatu, mencapai sesuatu adalah yang terjadi sama kalian, egonya kalian itu menghancurkan fisikal kalian. Apa yang terjadi? Saya harus punya prestasi, dia bergadang terus-menerus sampai tidak tidur. Misalnya contoh, dia merasa adalah diri dia harus bagus di ujian ini, dan dia melakukan segala cara untuk bisa mencapai nilai terbaik. Mungkin banyak cara. Kalau dia nggak yakin atau nggak worthy diri, maka dia apa yang terjadi? Dia bisa saja melakukan segala cara yang negatif. Nah, ini adalah self-worth ini berbicara tentang bagaimana kalian punya sesuatu yang menghargai diri kalian dengan baik, tapi kamu tetap bisa melaksanakan kompetensi diri kamu dengan baik. Makanya kan ketemu seorang mahasiswa yang tahu batasan dirinya sejauh apa. Oke, saat aku belajar, saat aku harus bermain dan beristirahat. Dan itu yang perlu kalian pahami. Di sini makanya ada the problem yang terjadi adalah karena kegagalan akhirnya apa? Bukti rendahnya kemampuan individu mencari strategi untuk menghindari kegagalan. Jika harga diri pikirannya bergantung pada kesuksesan, maka mereka sangat tidak stabil. Itu yang tadi seperti yang saya sampaikan. Apa yang terjadi mungkin ketika dia tiba-tiba tidak jadi nomor satu, dia akan menyalahkan dirinya. Bisa saja dia akan mulai frustasi, dia merasa bahwa diri dia tidak layak. Bisa saja itu terjadi ketika prestasi itu adalah menjadi jati diri dia. Kalau dia lagi lemah, maka aku tidak berarti. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman semua, ataupun nanti di lapangan ketemu kasus seperti ini gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, cukup. Oke. Ya, tanpa terasa waktu kita sudah mau berakhir, maka misalkan tutup kelas ini dengan satu kesimpulan di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa matriks yang terjadi adalah ketika kalian punya motivasi yang baik, maka ada hal tertentu yang perlu kalian pahami untuk kedepannya. Ketika ketemu gejala siswa yang dimana mereka hanya belajar hanya demi nilai prokrastinasi ekstrim, maka lensa teori yang bisa kalian gunakan adalah handicapping atau motivasi ekstrinsik yang berlebih. Ini bisa jadi lensa kalian untuk meninjau kasus yang terjadi seperti gejala siswa seperti ini. Nah, maka resep yang bisa kalian berikan, resep obatnya adalah kurangi evaluasi kompetitif, beri otonomi, dan memilih proyek belajar. Nah, kalau kamu nge-blank 1 jam lalu semalam menghafal, apa yang perlu kalian lakukan? Coba pahami hot cognition, yaitu hukum Yerkes-Dodson. Apa terkait hal itu sudah saya sampaikan. Nah,
ujian, ubah trait menjadi challenge. Maka dari sini adalah hasil materi kuis di pertemuan terakhir ini. Sampai bertemu di semester yang akan datang, karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Beri aplaus buat teman-teman semua. Terima kasih.